Tim LSM Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia kembali mendapat temuan baru di Desa Bunut. Diduga oknum Kades Bunut korupsi miliaran rupiah. Dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh oknum kepala desa ini terendus pasalnya ada beberapa masyarakat yang melapor ke LSM KGSAI. Masyarakat itu menceritakan bahwa mereka tidak pernah merasakan manfaat dari ketahanan pangan yang harusnya diserahkan ke masyarakat untuk dikelola. Selanjutnya, LSM KGSAI dan tim mendatangi mantan Ketua BPD yang menjabat semenjak tahun 2022 hingga November tahun 2024. Ironisnya, Ketua BPD mengaku tidak pernah tahu terkait alokasi dana desa selama beliau menjabat. Tim melanjutkan pertanyaan terkait siapa Ketua Karang Taruna. Pak BPD juga tidak tahu siapa Ketua Karang Taruna. Bahkan beliau mengatakan tidak ada Karang Taruna di desanya. Tim juga menanyakan terkait penyaluran dana desa untuk bidang kesehatan desa. Apakah sudah disalurkan ke bidang desa? Beliau juga mengaku tidak tahu. Sepulangnya dari rumah Ketua BPD, tim LSM menelpon Bidan Desa Bunut. Bidan Desa menerangkan bahwa beliau juga tidak pernah merasa menerima dana dari oknum Kades untuk disalurkan ke bidang kesehatan. Bahkan Ibu Bidan juga pernah diminta uang jasa oleh kadernya. Pada saat itu Ibu Bidan Desa tidak punya uang. Lalu Ibu Bidan meminta uang jasa kader yang sudah membantunya ke Bapak Kades. Bapak Kades memberikan uang Rp50.000 sambil memarahi Ibu Bidan, ungkap dari Ibu Bidan. Setelah dimarahi Bapak Kades, jadi saya diam aja Pak. Gak berani bertanya apa-apa lagi ke Bapak Kades, saya takut Bapak Kades marah lagi. Lanjut, Ketua Tim Saber Pungli LSM Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia DPP Perwakilan Sumatera Selatan bersama tim melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang diperkirakan miliaran rupiah. Pasalnya, dana yang digelontorkan dari pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat itu diduga tidak direalisasikan oleh oknum kepala desa tersebut. Pasalnya, beberapa dana diduga dimaling oleh oknum kepala desa, mulai dari ketahanan pangan yang dianggarkan ratusan juta rupiah selama 3 tahun, mulai tahun 2022, 2023, 2024. Masyarakat merasa tidak pernah menikmati, bahkan ironisnya masyarakat tidak tahu kalau ada dana desa untuk ketahanan pangan. Pertanyaannya, kemana larinya dana ketahanan pangan tersebut? Bapak Indra Wahyudi saja tidak tahu, padahal beliau adalah selaku Ketua Badan Pemusyawaratan Desa. Terkait realisasi bersumber dari dana desa tersebut, dana untuk subbidang kesehatan juga tidak jelas, masyarakat tidak pernah menikmati. Bidan desa yang seharusnya menerima dana yang dianggarkan untuk direalisasikan ke masyarakat, Ibu Bidan pun tidak tahu. Kalau dari tahun 2022 hingga sekarang saya tidak pernah menerima dana bidang kesehatan Pak, ungkap Ibu Bidan. Belum lagi tercium aroma korupsi meraup realisasi MCK atau WC 2023 sebanyak 5 unit yang bersumber dari dana desa senilai 104 juta rupiah. Apakah benar pembuatan MCK atau WC menelan dana desa sebanyak itu? Tim Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia masih mencari bukti-bukti tambahan di lapangan. Hari Selasa tanggal 14 Januari tahun 2025, tim kembali turun ke lapangan dan kembali mendapatkan dugaan adanya penyimpangan dana desa terkait bantuan langsung tunai BLT. BLT, dana desa yang seharusnya disalurkan ke masyarakat, malah ditelan oleh oknum Kades tersebut. Pasalnya, BLT dana desa yang seharusnya diserahkan sebanyak 4 kali senilai 3.600.000 per tahun, sedangkan yang diserahkan hanya sebanyak 2 kali senilai 1.800.000, yaitu di bulan Maret tahun 2023 dan di bulan Juni 2023. Di samping itu, tim juga mendatangi rumah Bapak Sekretaris Desa Bunut, namun Bapak Sekdes sedang tidak berada di tempat. Di situ hanya ada anak dari Bapak Sekdes bersama 2 temannya. Lalu tim menanyakan apakah pernah menerima manfaat dari ketahanan pangan dari dana desa. Mereka menjawab tidak tahu kalau ketahanan pangan Pak, ungkapnya. Mereka hanya merasa menerima pemberian ikan sebanyak 1 ekor ikan yang diberikan oleh Kadus beserta beberapa perangkat yang lain. Saya cuma diberi ikan 1 ekor, ya saya ambil aja Pak. Terus saya dipoto, pungkasnya. Tim melanjutkan perjalanan menemui Ketua Badan Pemusyawaratan Desa atau BPD inisial RM, DN, TO. Beliau mengaku tidak tahu terkait alokasi dana desa,
mulai beliau menjabat sebagai anggota BPD Dusun 1 Desa Bunut dari tahun 2022 hingga November tahun 2024. Yang beliau tahu hanya di tahun 2024 pungkasnya. Tim selanjutnya mendatangi Kepala Dusun 1 yang berinisial SR PSI. Bapak SR PSI menerangkan bahwa beliau tidak tahu memberikan keterangan kepada tim LSM dan media karena beliau harus minta izin kepada Bapak Kades dan Bapak Sekdes dulu bila untuk memberikan keterangan kepada LSM dan media. Namun, tim kembali menanyakan terkait alokasi dana desa yang diperuntukkan bantuan langsung tunai BLT. Bapak Kadus menerangkan Dusun 1 ada 8 orang penerima bantuan langsung tunai BLT. Dan kebetulan di belakang Bapak Kadus ada nenek yang sudah renta yang umurnya sudah berkisar 80 tahun. Namun, ironisnya nenek yang sudah lansia yang umurnya sudah berkisar 80 tahun itu tidak mendapatkan bantuan apapun. Pada saat tim bertanya kepada nenek tersebut, Bapak Kadus berusaha menutupi dugaan penyimpangan dana yang seharusnya diberikan kepada nenek janda lansia juga tersebut dengan cara memotong-motong tim yang sedang bertanya ke nenek lansia tersebut. Dengan mengatakan bahwa yang dapat bukan lansia, melainkan yang cacat. Padahal tim sudah menemui salah satu warga desa Bunut yang cacat. Beliau yang cacat pun hanya mendapatkan bantuan di tahun 2023, itu pun hanya sebanyak 2 kali. Sepertinya yang diterangkan di atas di sini tim menduga adanya persekongkolan di antara kepala desa, Ketua BPD yang baru juga Kepala Dusun 1 dan tidak menutup kemungkinan ada oknum-oknum yang lain juga ikut terlibat. Ungkap Reza Andasta dan tim Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia, DPP Perwakilan Sumatera Selatan. Pak, ini dengan datang untuk mendatangi ke Kapolres Oku Selatan ini dalam rangka apa, Pak? Dalam rangka melaporkan tindakan dugaan tindakan pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Bunut, Kecamatan Bakawilir, Kabupaten Oku Selatan. Dalam pertemuan di desa itu apa, Pak? Temuannya di situ yang pertama keterangan dari Ketua BPD bahwa beliau tidak pernah dilibatkan mengenai alokasi dana desa. Jadi di situ ada beberapa temuan, salah satunya di situ terkait realisasi kolam ikan atau ketahanan pangan. Jadi ketahanan pangan itu diduga itu fiktif karena pada saat masyarakat juga tim yang turun ke lapangan, di situ tidak ada kolam ikan, yang ada di situ hanya rumput-rumput sama saung yang udah kosong. Itu. Jadi juga di situ ada temuan lagi terkait MCK ya, WC. Itu dianggarkan di tahun 2023 sebanyak 5 unit. Di situ dianggarkan senilai 104 juta. Yang di situ menurut pandangan kami, ya, di situ ada dugaan markup atau membesar-besarkan harga demi mencari keuntungan gitu. Juga satu lagi di situ ada realisasi untuk subbidang kesehatan. Jadi Bidan Desa itu tidak pernah menerima sama sekali. Bahkan beliau tidak tahu bahwa ada anggaran untuk desa itu. Untuk bidang kesehatan ya, jadi baik itu untuk lansia, ibu hamil, mungkin ada KB, mungkin ada obat-obatan yang untuk masuk ke Polines ya, sama sekali mungkin segitu. Untuk ada kami ditindaklanjuti ya, secepat mungkin ya, semoga diadili ya, supaya tidak menjadi-jadi, tidak terulang ke yang lain gitu ya, membuat efek jerah gitu.